Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam diaspora. Senang bertemu kembali hari ini di acara Kupas Tuntas Hoaks Keuangan. Saya Sitomirah Ahyu dari FDIK bersama Kiki Harahap, founder Kampus Keuangan Keluarga, akan menjawab hoaks seputar pengelolaan keuangan. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Ibu Dr. Randa Hajah Lena Mariana beserta jajarannya. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga Ketua 2 FDIK Bapak Adi Sasmita dan juga seluruh teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu dan juga bernyanyi lagu Indonesia Raya. Adi Sasmita selaku Ketua 2 FDIK untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Adi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dubes, Bu Dr. Randa Hajah Lena Mariana, dan Bapak Ibu pejabat Kuwait, KBRI Kuwait, teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hari ini meluangkan waktu. Ini balik ya. Podcast hari ini temanya sangat menarik tentang keuangan keluarga. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas usaha dari teman-teman dari Divisi Pemberdayaan Perempuan FDIK Kuwait yang telah menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya juga terima kasih juga untuk narasumber Bu Kiki Harahap atas waktu dan tempatnya hari ini bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita, khususnya teman-teman diaspora yang di Kuwait, dan tentu saja ini acara terbuka untuk umum, untuk teman-teman di Indonesia juga dan diaspora di seluruh dunia. Semoga saja untuk acara hari ini akan bermanfaat bagi semua, dan tentu saja kami akan sangat menunggu untuk sesi-sesi selanjutnya agar nanti ada kesinambungan antara materi satu dan materi selanjutnya. Saya juga ingin menyapa mungkin dari teman-teman dari diaspora Oman dan dari diaspora belahan dunia yang lain. Selamat bergabung. Semoga ini nanti
acara akan bisa berkelanjutan mungkin dari diaspora negara-negara lain nanti akan bisa memberikan sesi-sesi selanjutnya. Dan mungkin ini tadi dapat kabar dari Pak Ibnu ketua kita sekarang lagi di Indonesia cuti, bahwa minggu depan juga ada acara session perencanaan keluarga dari diaspora Oman. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Adi. Jadi acara hari ini adalah persembahan dari FDIK, Divisi Pemberdayaan Perempuan. Di dalam Divisi Pemberdayaan Perempuan ada juga Mbak Indrit dan Mbak Herianti. Baik, berikutnya kita akan mengundang Ibu Dr. Anda Hajah Lena Mariana selaku Duta Besar Indonesia untuk Kuwait. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak Sito. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Ibu bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Ya, saya merasa senang juga dan terhormat diundang untuk hadir di acara hari ini, Mbak Sito. Iya, mungkin untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata pada hari kesempatan ini. Silahkan Baik. Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Ketua FDIK, Mas Adi, mungkin Ketua Umumnya juga ikut hadir ya Pak Ibnu. Kalau seandainya hadir juga selamat sore waktu Jakarta, Mbak Sito, teman-teman FDIK, ada Pak Feral ya, Pak Sekjen di sini, FDIK dan seluruh teman-teman FDIK. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu dan Bapak yang hadir. Juga kolega saya di KBRI Kuwait City, ada Pak Adi hadir di sini, Bu Nadia, Bu Dewi, Pak Iqbal, Pak Abid, ya, dan beberapa teman-teman dari lokal staff yang hadir pada siang hari ini. Ada Mbak Siti yang saya lihat ini. Terima kasih. Judulnya sangat bukan provokatif Mbak Sito, tapi membuat orang langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan hoax keuangan ini kan? Kupas tuntas hoax bacanya ya, hoax keuangan. Karena akhir-akhir ini kosakata hoax itu menjadi kosakata yang biasa kita ucapkan, dan mungkin ini gara-gara politisi nih Mbak Sito ya, karena muncul kata hoax itu adalah dalam pemilu presiden, pemilu legislatif yang lalu, kemudian juga masa terjadinya pandemi, itu juga hoax juga menyebar kemana-mana, dan sayangnya masyarakat kita ini, yang hebatnya ini, Bu Sito, penduduk kita ini hanya 272 juta, tetapi handphone ini ada di Indonesia itu ada sekitar 300 jutaan. Dan yang ikut di media sosial itu mungkin hampir 30% semuanya punya akun media sosial, dan sayangnya kemajuan teknologi ini tidak diikuti dengan kebajikan dan kebijakan bagaimana menggunakan kemajuan teknologi dan juga media sosial. Jadi kadang kita baca judulnya, isinya ini sebenarnya tidak relevan dengan judulnya, langsung menggugah kita di bawah alam sadar kita, jari-jari kita langsung bermain, langsung kita kirim kemana-mana. Padahal beritanya itu hoax, itu ya pengertian hoax itu. Beritanya tidak dicek dan di-recheck dulu, kalau dalam bahasa kita ini tidak tabayun dulu kepada yang bersangkutan, karena ya hebatnya pemberitaan adalah bad news is news. Jadi kalau berita buruk itulah berita, tapi kalau berita yang baik itu nggak jadi berita. Nah ini yang mungkin sudah manusiawi ya, ketika orang mendengar kata yang men-trigger di bawah alam sadarnya tanpa merecek, tanpa kemudian tadi diikuti dengan kebajikan, wisdom, dan kebijakan policy, ya pada akhirnya muncullah hoax. Tapi hoax sendiri ini bukan sesuatu yang baru Mbak Sito dan Ibu Bapak semua.
hoax ini, kata hoax sendiri itu ditemukan dari sejak zaman Yunani kuno barangkali ya. Jadi kata hoax ini memang sudah di abad ke-7 juga orang sudah menggunakan ini. Cuma menjadi marak akhir-akhir ini dan kemudian dipakai oleh FDIK untuk membuat judul hoax keuangan. Saya sendiri bertanya, apa nih hoax keuangan ini ya? Karena kalau bicara uang itu memang semua orang butuh ya, dan juga butuh dan menyangkut soal keuangan ini tidak saja kita harus wise menggunakannya, tapi pengelolaannya juga harus betul-betul diperlukan. Nah, soal hoax keuangan ini kaitannya juga kemarin dengan pandemi ya. Kita tahu bahwa pandemi kemarin merubah sifat ya, kultur bagaimana berusaha dan bagaimana mengelola keuangan. Jadi kalau banyak cerita nanti kita dengar para pasangan dari mereka yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, nah kemudian melakukan usaha-usaha rumahan yang itu luar biasa membantu ya kita survive dari pandemi kemarin. Hanya saja sayangnya ini kalau boleh kita kritisi ya, nanti mungkin Mbak Kiki harap ya, Mbak Kiki sebagai narasumber mungkin juga harus bisa disampaikan ke teman-teman karena yang namanya fintech ini luar biasa ya, financial technology menjerat masyarakat yang tidak sadar bagaimana ini mungkin juga termasuk hoax ya, tidak saja berita tapi karena pengelolaannya atau perusahaannya atau agensinya ini luar biasa ini. Termasuk kemarin yang Binomo ya, yang Crazy Rich. Kalau kita tahu Crazy Rich Asia, itu movie-nya sangat bagus, tapi kemarin pemberitaan kita ini diwarnai dengan crazy, really crazy, rich, yang people di Indonesia itu kalau kita baca kita geleng-geleng kepala itu ya. Bagaimana orang kok bisa ya terpengaruh, belum lagi yang namanya arisan yang kayak bentuk MLM, ada penipuan-penipuan di situ, nggak masuk akal saja ya. Yang perlu kita tekankan ke masyarakat adalah tanpa kerja keras jangan berharap ada rezeki di situ. Jadi tidak bisa rezeki itu instan datang ya, tanpa ada kerja keras, tanpa pengelolaan yang baik. Ya nggak mungkin lah. Jadi ini juga menjadi bagian dari yang kita nasihati kepada publik. Selain itu juga yang menjadi catatan kelemahan kita ini yang agak berbahaya karena semua kan kita hampir semua memiliki mobile banking, internet banking, dan kalau ibu bapak membuka nama saya, waduh, di situ ada nama anak saya, nama suami saya, alamat rumah saya, telepon rumah saya, dan juga ya data pribadi saya lah, data pribadi itu. Jadi kalau menggoogling itu kaget saya melihatnya. Karena apa? Karena ini kan big data ini terbuka secara luas dan lebar seperti itu. Apalagi kami yang pernah jadi calon legislatif ya. Calon legislatif ini kan diminta untuk membuka data pribadinya. Membuka data pribadinya ke publik. Nah ini bahaya sekali karena wah kok bisa-bisanya sampai nomor telepon rumah. Kalau nomor telepon handphone mungkin biasa ya, tapi telepon rumah pun sampai terbuka di publik itu yang luar biasa. Walaupun kita tidak pakai lagi line rumah ya, tapi kebetulan saya masih pakai itu, kaget sekali saya. Nah ini untuk ibu bapak sekalian, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini memang sejak saya di Komisi 1 DPR RI sudah kita desak untuk dibahas secepatnya. Karena tanpa perlindungan undang-undang, para penyebar hoax ya, para penyebar hoax, keuangan, hoax yang lain-lain itu tidak bisa dijerat dengan hukum dan yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh karena itu, webinar ini sangat penting dan menurut saya sangat berguna untuk kita semua bahwa ini bisa mengedukasi publik ya, karena ini catatan dari Bu Nadia dari Fungsi Ekonomi, ini jumlah kerugian akibat penipuan cyber ini mencapai 3,88 triliun rupiah.
angka yang tidak kecil ini. Jadi sekali lagi, dan pernah juga saya menolak ya ketika ketika kita membeli handphone atau membeli barang, dia meminta nomor telepon kita. Jadi katanya kalau nggak dikasih nomor telepon dia nggak bisa apa namanya, ya orang Indonesia ini baik ini Bu Sito ya, Mas Adi dan Bu Kiki ya, ketika kita diminta nomor telepon handphonenya berapa Bu katanya kan, terus dengan sukarelanya kita memberi tanpa bertanya untuk apa? Apa kaitannya saya membeli barang ini dengan nomor handphone saya? Dia bilang ini data pribadi. Terus kemudian penggunaan data pribadinya untuk apa? Saya bilang ada pernah saya belanja di satu mall yang cukup besar ya di Jakarta Selatan. Ketika saya mau membeli gadget, kok saya dipaksa untuk memberikan handphonenya, nomor handphone saya. Saya marah dan saya minta dipanggilkan manajernya. Saya dipanggilkan manajernya dan saya bilang bahwa saya ini anggota legislatif yang sedang menyusun rancangan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Saya pengen tahu nomor saya ini untuk dipakai apa. Karena kan kalau di tanah air dulu kita dapat penawaran ya, begitu kita lewat gerai dari salah satu fast food, tiba-tiba muncul di situ penawaran. Dari mana mereka dapat ini? Dan itu luar biasa ya, kalau sudah banyak lah. Ini saya juga jadi korban juga kemarin, nomor handphone saya dihack ya. Ada seseorang menjual mobil dengan memberikan jaminan nama saya dan nomor handphone saya. Jadi coba ibu-ibu bayangkan itu, betapa luar biasanya kemajuan teknologi yang tidak dibayarannya tadi dengan kebajikan dan kebijakan, itu merugikan kita semua. Oleh karena itu, webinar kali ini sangat penting, dan mungkin lain kali Pak Adi bisa di-blast ya, karena ini penting sekali untuk mengedukasi kita untuk berhati-hati dalam rangka mengelola keuangan yang kita miliki, dan terutama juga melindungi data pribadi kita. Jadi jangan sembarangan. Kalau ada yang minta, termasuk di Kuwait juga, kalau kita belanja diminta nomor teleponnya ya. Jadi kita mau tanya, tadi pagi saya dapat telepon 2 kali miss call. Saya tanya sama Nuni, sekretaris saya, ini siapa, nomor siapa nih? Kok nelfon saya ini berkali-kali di sini. Di Kuwait malah ada nomor dari Amerika Serikat yang menelpon saya gitu. Jadi ya kita harus kritis lah ketika seseorang meminta data pribadi kita, terutama telepon kita ya. Telepon kita, dan ya saya nggak tahu ini kalau di Kuwait bisa nggak kita menolak gitu ya. Karena kebetulan kalau saya bilang, dan Nuni, sekretaris saya aja kasih nomor kamu aja. Nomor yang maksudnya bukan pribadi kita, tapi kita pakai untuk kepentingan official, karena rasanya ya kita sendirilah yang sementara ini melindungi data pribadi kita, melindungi keluarga kita sebelum ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya pun kadang juga pelanggarannya luar biasa. Jadi terima kasih Bu Sito, Mbak Sito dari FDIK, Pak Adi Sasmita, Pak Feral, dan juga teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi acara siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Lena. Memang benar, jadi kekuatan media sosial di dalam mempengaruhi hoax dan penyebarannya itu sangat dahsyat. Jadi kita harus bijaksana dalam menyikapinya, dan setiap ada berita-berita yang too good to be true, coba deh dilihat lagi, seperti tadi kata Ibu Lena. Benar nggak sih? Nah, sekarang giliran saya mau menyapa Mbak Kiki Harahap. Halo. Sebagai founder dan juga financial trainer dari Kampus Keuangan Keluarga. Betul begitu? Betul. Nah, halo Mbak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah khair. Kalau kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Siapa sih Mbak Kiki? Supaya nanti semua teman-teman dan pemirsa sayang sama Mbak Kiki dan percaya. Nah, Mbak Kiki Harahap ini adalah Certified Financial Planner yang sudah diambil sejak tahun 2013 di Malaysia. Beliau adalah lulusan dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara, angkatan 2001. Masih muda kan? Dengan pengalaman bekerja di Standard Chartered Bank, kemudian juga di Bank Danamon, serta pernah mengajar di sekolah internasional di Malaysia.
Jadi Mbak Kiki ini sekarang bertempat tinggal di Kuwait, sebelumnya beliau bertempat tinggal di Malaysia. Beliau adalah founder dari Kampus Keuangan Keluarga yang didirikan dari tahun 2020. Udah pas banget kan? FDIK kolaborasi dengan Kampus Keuangan Keluarga. Kebetulan kami berdua ini sama-sama anggota dari PIKMI, jadi ya bisalah kita cincai untuk kerjasama antara FDIK dan juga Kampus Keuangan Keluarga. Mbak Kiki, ya boleh dong cerita sedikit tentang Kampus Keuangan Keluarga? Boleh. Jadi terima kasih ya Mbak Sito dan teman-teman FDIK yang udah mengundang Kampus Keuangan Keluarga ke sini. Jadi Kampus Keuangan Keluarga itu sendiri sebenarnya itu kita bangun tuh adalah platform e-learning yang mengedepankan semangat baik berbagi untuk mengelola keuangan. Jadi yang misinya kita itu sendiri sebenarnya nggak muluk-muluk, cuman mau berusaha mencerdaskan kembali, mengingatkan kembali tentang pentingnya literasi keuangan. Terus memperbaiki money mindset supaya money mindsetnya menjadi money mindset yang sehat. Karena kan sekarang yang nggak bisa dipungkirin gempuran perjuangan hidup kita ya, gempuran kalau dari sisi keuangan tuh ada pinjaman online sekarang, ada arisan online, judi online, semuanya itu tuh ada di mana-mana dan kadang-kadang siap nggak siap harus kita hadapin. Nah, disinilah Kampus Keuangan Keluarga masuk. Ada siapa di belakang Kampus Keuangan Keluarga? Ada saya sebagai financial trainernya dan ada Dian sebagai co-foundernya yang memegang manajerial Kampus Keuangan Keluarga sehari-hari. Sebenarnya Dian ada, tapi dia di belakang layar hari ini. Gitu Mbak Sito. Oke, sekarang udah tahu nih gambarannya tadi tentang Kampus Keuangan Keluarga. Boleh dong di-share kegiatannya apa aja? Nah, Kampus Keuangan Keluarga itu tuh sebenarnya bergeraknya itu di Instagram. Jadi kita tuh memang geraknya di Instagram. Terus kami tuh mengadakan kelas-kelas. Terus kita sering bikin Instagram Live, ngobrolin tentang keuangan apa aja. Ada bikin e-bulletin juga, punya e-book, dan ada podcast. Kalau cuma mau mendengar suara renyah aja, ada di Spotify. Tapi semuanya lengkapnya itu ada di Instagramnya @kampus.keuangankeluarga. Yang belum follow aja kalau mau dengerin Kiki merepet keuangan di situ. Okay. Gitu. Thank you Mbak Kiki. Sama-sama. Jadi tujuan kita hari ini itu adalah meningkatkan pengetahuan teman-teman semua mengenai pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah dengan kupas tuntas hoax keuangan. Apa aja sih hoax di dalam dunia keuangan itu? Pasti banyak dong teman-teman yang pernah dengar inilah, itulah. Nah, di luar sana banyak nih pemahaman yang berbeda. Saya mulai dari yang pertama ya. Aduh, udah mulai kita ini? Mulai. Oke, siap ya? Baik. Siap menjawab ya? Siap, insya Allah. Rezeki kita tuh udah diatur, Ki. Betul. Ngapain sih mikir jauh-jauh 10 atau 15 tahun ke depan? Gimana tuh? Ini tuh pertanyaan tantangan sebenarnya. Jadi orang-orang yang masih belum mau belajar mengenai literasi keuangan tuh pertamanya itu yang harus ditembus tuh ini dulu tuh. Rezeki kita itu udah ada yang ngatur. Yang bilang salah siapa? Gak ada. Rezeki udah ada yang ngatur, confirm, tertulis kalau di Quran ada. Ya kan? Pertanyaannya buat kita semua, apakah nih ya, tunggu, pindah kamera. Apakah rezeki yang kita dititipin ke kita tadi diatur secara amanah? Udah kita kelola secara amanah? Karena bukan apa-apa, gini, kadang-kadang kita suka lupa, iya udah rezeki udah ada yang ngatur, iya. Tapi tadi Bu Lena juga udah sempat bilang, harus ada kerja keras di dalamnya. Betul, tapi yang paling pentingnya lagi, rezeki yang turun ke kita tadi itu garis batas antara boleh dan tidak boleh, dan antara haram dan halal itu fine line, it's a very fine line, tipis banget garisnya. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar mengelola dengan baik, bisa-bisa dengan perkembangan zaman, ekonomi ini kan ilmu sosial ya, yang istilahnya berkembang terus-menerus. Dulu zamannya kami beli saham aja harus turun ke bank, tanda tangan. Sekarang semua bisa dilakukan online. Sehingga banyaklah kejadian-kejadian yang kayak binomo lah yang ternyata judi, terus ya banyaklah arisan online yang ternyata juga tidak sesuai dengan kaidah syariah atau tidak sesuai dengan yang boleh dan tidak boleh tadi. Nah, itu tuh dia yang membuat kenapa Mbak Sito, kita itu rezeki yang udah diatur tadi, kelolalah dengan amanah. Kenapa makanya perlu. Pertanyaan kedua, ngapain mikir jauh-jauh 10-15 tahun lagi? Situ cenayang? Bukan. Bisa baca masa depan? Tentu tidak. Tidak, karena kita memang nggak bisa membaca masa depan. Dan kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya gini, uncertainty is everyone reality.
sedetik ke depan itu gaib buat kita. Siapa yang tahu kita bakal jadi generasi yang kena COVID-19 2 tahun pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang tahu besok ternyata sumber penghasilan keluarga kita sudah tidak ada lagi. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah tahu harga minyaknya pernah anjlok sampai di bawah 0. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu makanya marilah kita sama-sama mengatur nih rezeki yang katanya udah dijatuhkan, udah dititipkan buat kita tadi secara amanah dan bersiap untuk apa? Untuk menjalani hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Karena capek ngebahas apa yang kita nggak tahu tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi usahanya mana? Wujud usahanya ya ini dia. Duduk hari ini, belajar bersama, ikutan sharing dan perkaya terus literasi keuangannya. Gitu kira-kira. Jadi mengelola keuangan itu sebenarnya adalah bagian dari menjalankan amanah terhadap rezeki yang diberikan oleh kita. Diberikan ke kita. Diberikan betul. Keberikan kepada kita. Iya. Nah, sekarang soal 10 sampai 15 tahun, kenapa sih mesti harus sepanjang itu kita itu memikirkannya? Karena gini, kita hidup itu kan dari kecil ke tua ya. Nanti ketika kita udah tua, akan ada masanya badan kita minta berhenti untuk tidak terus menghasilkan uang, untuk tidak terus-terusan bekerja, kan gitu ya. Kita bukan Benjamin Button yang dari tua terus tiba-tiba jadi kecil, kan nggak gitu kan. Nah makanya itulah jadi pentingnya tadi menghadapi masa tua yang adalah sesuatu yang pasti buat kita. Yuklah kita bersiap gitu. Jadi kita prepare for the worst gitu ya. Iya betul. Dalam dunia keuangan ini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sekarang punya pertanyaan, silahkan di chat di kolom chatting untuk yang bergabung di Zoom. Untuk teman-teman yang bergabung di Facebook maupun YouTube, silahkan tulis di kolom komen. Nanti kita di sini akan berusaha menjawab pertanyaan ataupun hoax yang pernah didengar, silahkan aja. Juga untuk teman-teman yang ada di Facebook, boleh gabung ke YouTube saja, karena di YouTube kita akan lebih lengkap. Kalau ada bagian-bagian presentasi yang diberikan, akan terlihat di YouTube maupun di Zoom. Sementara di Facebook saat ini belum bisa terlihat. Oke, sekarang hoax kedua. Oke. Pindah kamera dulu ya, biar saya kelihatan. Nah, pengelolaan keuangan itu cuman untuk yang muda aja. Saya nih udah 40-50 tahun lebih lah. Udah telat nggak sih? Guna nggak sih kalau saya mengelola? Gimana tuh Mbak Kiki? Nah, pengelolaan keuangan itu cuman apa tadi? Untuk yang muda aja. Buat yang muda-muda aja. Ya itu tadi ya, pesannya buat yang udah tua. Ini pesannya yang udah tua dulu. Bukan saya dong kalau udah bukan, tua. Bukan yang sudah menjelang pensiun, udah di atas 50-an. Kemarin itu sempat sebenarnya cerita-cerita bareng-bareng sama ibu-ibu yang kebetulan usianya sudah lanjut. Ternyata kita nggak perlu lagi kok belajar keuangan karena kita udah ready. Ya iya buat kita, tapi jangan lupa ada generasi loh di bawah kita yang ternyata kitanya tetap harus membimbing. Ya kan, yang sulitnya itu ketika kalau misalnya kitanya nggak belajar, tiba-tiba kita punya anak usia 20-an yang sekarang sedang iger-igernya mencari tahu dia aku tuh gimana ya cara berinvestasinya, tanpa bimbingan kita, tanpa pembatasan dari kita yang mana yang boleh dan yang mana nggak boleh, takutnya kan terjerumus gitu. Jadi nggak ada istilah berhenti belajar, karena selama kita nafas belajar aja nggak ada yang rugi kan dari itu gitu. Nah, tapi khusus untuk pengelolaan keuangannya sendiri nih, ngelola keuangan itu tentang apa? Tentang kebiasaan. It has nothing to do. It has little thing to do. Jadi cuman kecil banget part dari seberapa cerdas kita, seberapa tinggi pendidikan kita, seberapa atau apapun profesi kita. Karena masalah keuangan itu adalah masalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu nggak bisa kita bentuk dalam satu malam. Kita bukan, siapa yang bangun candi itu yang dalam satu malam, kita bukan dia. Loro Jonggrang. Bukan, Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, ya itulah dia. Kita bukan dia gitu. Kita itu adalah orang yang memang memerlukan kebiasaan yang diulang-ulang supaya terbentuklah habits baik. Ada apa aja sih sebenarnya di dalam perencanaan keuangan itu? Sebenarnya sederhana kok. Cuma ada 3 hal aja, saving, sharing, spending. Nah, saving, sharing, spending ini Mbak Sito yang harus kita dari awal sekali, dari semuda mungkin kita latihan. Ya kan, kita latihan untuk
Nah, ini udah tampil ya di layar ya. Saving, sharing, dan spending. Yang orang sering lupa itu apa? Belajar savingnya udah nggak ada yang salah. Dari zaman Mbak Sito kecil dulu itu tuh udah ada menabung pangkal kaya. Anak pramuka. Terus abis itu ada juga kan yang pakai dari koperasi itu loh, yang kita nabung pakai koperasi catat-catat. Udah, kalau urusan saving aku yakin kita pinter. Tinggal kuat-kuatan iman aja ya, masalah diskon dan lain-lainnya. Nah, terus sharing itu kan urusan kita berbagi. Itu juga habits, itu harus dibentuk. Nggak bisa tiba-tiba jadi pinter sedekah gitu. Enggak. Latihannya mulai kapan ya? Dari sedini mungkin. Kapankah kita bisa mengelola keuangan? Ya ketika kita punya uang. Anak-anak pun ketika udah punya uang saku udah mulai bisa diajarin. Dan yang paling penting diajarin dan nggak pernah ada di sekolahan manapun sampai saat ini di Indonesia ya menurut saya adalah belajar spending. Diajarin nggak sih kita belanja yang baik? Nggak pernah. Ini yang sangat disayangkan. Makanya orang yang menjadi pemboros terbesar ketika mereka sudah dewasa adalah orang-orang yang nggak pernah belajar belanja waktu kecil, nggak pernah diajarin memilih barang apa dengan apa membandingkan, nggak pernah diajarin bahwa kalau misalnya kita mau belanja harus ada tujuannya tertentu, gimana caranya, spending terbaik itu kapan. Nah, yang kayak gitu. Nah, jadi mulai dari sedini mungkin. Punya anak kecil, latih dari sekarang. Yang kemarin dapat THR anak-anaknya, dilatih dulu, dibiarin dulu belanja. Kasih mereka waktu buat belanja, baru nanti habis itu kita ajarin. Oh ya, saving itu seperti ini, jangan lupa juga sharingnya, yang kayak gitu. Karena ada kewajiban-kewajiban juga di situ kan. Gitu sih kalau dari aku Mbak Zito. Jadi THR anak-anak itu nggak boleh dititipin di ibu ya? Boleh dititipin di ibu, karena kebetulan anak kami pun masih menitipkan ke kami, tapi kita diskusikan. Gimana nih kita mau pakainya buat apa? Geza mau dibeli pakai buat apa? Boleh dong dia belanja, orang kita aja boleh belanja, masa dia enggak kan? Ya udah belanja, terus abis itu dikemanain? Oke, simpennya buat apa? Gitu. Boleh kok ide-ide lucu seperti kalau dari kami ya, gini ya, Anda kan anak laki-laki ya Geza ya, jadi boleh nggak siapin mahar dari sekarang dari uang-uang ini? Oh boleh kata dia, boleh kita simpan ya. Jadi nanti kalau dia mau nikah dia udah siap. Oke, baik. Itu bagus banget. Jangan dititipin ke ibu terus buat ibu itu ya. Itu investasi abal-abal namanya. Itu contoh investasi abal-abal kalau ada adik-adik yang nonton. Anak saya nonton loh ini. Jadi pembelajaran itu sifatnya wajib. Karena kita sebagai orang tua, itulah yang akan kita turunkan sebagai good habit kepada generasi berikutnya, gitu ya. Betul. Oke. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang di Facebook, bisa gabung melalui Zoom ataupun YouTube untuk bisa melihat slide presentasi dari Mbak Kiki. Nah, Mbak Kiki, itu kan tadi kata generasi yang udah aging gracefully ya. Oh, oke. Saya nggak mau bilang tua. Oh ya, We call it aging gracefully. Baik, oke. Sekarang nih, kalau kata yang muda, gaji aja pas-pasan. Apa yang mau dikelola? Nanti ajalah belajar pengelolaan kalau udah ada uangnya. Bener nggak tuh? Iya benar, karena kalau misalnya kita nggak ngelola, kita mau ngelola uang, kalau uangnya nggak ada, apa yang mau dikelola kan? Ya kan bingung kan, nggak bisa. Jadi memang harus ada uangnya dulu baru dikelola. Apakah harus ada uang berlebih? Tidak. Jadi orang yang punya gaji 1 juta, orang yang cuma punya uang saku 500.000 tetap harus mengelola keuangannya. Karena ingat ada 3 pilar tadi, saving, sharing, spending. Ketika uang yang 500.000 memang hanya bisa digunakan untuk spending, nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti ngaturnya gitu. Nah, terus kalau misalnya dibilang tadi masalah keuangan ya udah yang kayak aku ulang lagi, yang penting ketika kita punya uang saku, udah ada gaji, fee dari freelancing, apapun itulah yang hanya skala pengaturannya berbeda-beda lah ya. Orang yang gajinya sekian, skala pengaturannya seperti apa, anak kecil yang punya uang saku sekian, pengaturannya seperti apa gitu. Tapi tetap boleh ya belajar dulu sebelumnya gitu ya. Secara teori gitu. Justru harus kan gitu. Karena kita kan bersiap kan gini. Gini deh, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini, siapa yang waktu muda udah pernah belajar mengenai perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan? Nggak ada. Kita nggak diajarin di sekolah kita dulu tentang ini. Belum ngetren dulu, Ki. Iya, financial planning iya memang nggak ngetren zaman dulu ya, iya benar. Sedangkan zaman aku belajar aja itu masih ilmu yang sangat mahal untuk diperoleh. Nah kalau sekarang itu kan udah ada di mana-mana gitu loh Mbak Sito ya kan.
Jadi harusnya bisa lah ya belajar dari sekarang, mulai ngelola dari sekarang. Kalau uangnya udah ada, apalagi kelola. Kalau uangnya nggak ada, nih ya. Kalau uangnya nggak ada gimana? Kalau misalnya asumsinya uang nggak ada tadi, gajinya kecil tadi itu, justru itulah yang harus pinter ngelola keuangan. Kita bukan orang keturunan Emir Kuwait yang kaya 7 turunan, bukan. Kalau Bapak Ibu masih duduk hari ini di sini dengerin Kiki merepet, artinya apa? Ya artinya kita masih perlu mengelola keuangan. Kalau enggak kita udah ada yang kelolain ya, udah ada fund manajernya sendiri. Manajer sendiri gitu. ya. Jadi mematahkan 2 hoax. Pertama adalah ketika rezeki sudah ada diatur, kita nggak perlu ngatur keuangan kita lagi. Tidak, karena kita harus mengelolanya secara amanah. Dan yang kedua tadi apa? Kalau ngelola uang, tunggu nanti ada uangnya. Enggak juga. Ya enggak, karena kalau orang kaya sih nggak usah diatur sendiri, udah ada yang ngaturin. Gitu. Oke, baik. Jadi punya uang ataupun nggak punya uang, mencari ilmu itu tetap perlu kita lakukan. Betul. Ini tadi kalau dari aging gracefully dan juga kaum muda. Ada lagi nih kaum satunya. Kaum santai, kaum rebahan. Yang bilang, yang penting tuh kita udah nabung, udahlah pokoknya saya udah taruh deposito, udah taruh di tabungan, nggak perlu pakai tujuan. Mikirin tujuan hidup aja udah susah. Gimana tuh? Oke, saya tanya dulu Mbak Sito ya. Tujuan hidup di muka bumi ini apa? Menjadi hamba Allah yang menaati seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, Mbak Kiki. Meninggal masuk surga, betul? Insya Allah. Iya kan. Di dalamnya ada part uang yang harus kita hitung nggak? Tentunya. Apa? Zakat. Oke, lanjut. Kemudian kewajiban-kewajiban kita. Ada zakat, sedekah, berangkat haji, berangkat umroh, uang semua di belakangnya. Sehingga masukkanlah pengelolaan keuangan ini sebagai apa? Sebagai salah satu cara kita untuk meninggal masuk surga. It's only a little part of it. Kecil sekali. Tapi kenapa kalau yang kecil ini nggak kita usahakan? Mungkin cuma ini yang bisa kita kerjakan saat ini, kerjakan saat ini. Gitu. Jadi kalau ngomongin nggak perlu ada tujuan, baliklah ya gini ya, kita cerita mudik ya ibu-ibu bapak-bapak yang kemarin mudiknya kemahalan, angkat tangan. Saya angkat tangan karena mudik bulan November dan Desember tiketnya kemarin luar biasa. Jadi tujuannya gini, kalau kita ngomongin tentang tujuan hidup tadi udah ya, meninggal masuk surga. Yang sekarang ini tujuan keuangan terdekat mudik. Oke. Udah tahu kan mau kemana? Tahu pulangnya dari Kuwait ke Indonesia. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya Indonesia. Terserah nanti mau di kota mana berhentinya ya. Tujuan akhirnya di Indonesia. Dari situ baru kita bisa tarik langkah-langkah yang kulakukan apa ya? Oh, mau sampai di Jakarta hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Baru kita lihat lagi kan. Oke, step berikutnya apa? Lihat harga tiketnya. Habis itu apa? Kita lihat lagi. Oh, berarti kan aku nggak mungkin naik boat kan kalau mau nyampe 24 jam. Instrumennya apa nih? Pesawat berarti yang dibeli. Nah gitu, jadi dalam menentukan tujuan dalam mengelola keuangan, yang paling harus dilakukan adalah tujuan dulu. Kita itu startnya itu dari finish line-nya, ditarik dan ditarik ke belakang ke starting point kita di Kuwait, lalu disitulah masuk instrumen-instrumennya. Jadi salah besar ketika orang itu berpikir kalau nabung aja gitu, udah nabung aja nggak pakai tujuan terus mau ngapain? Bisa jadi apa kekurangannya? Instrumen yang digunakan salah. Gini, nabung aja pakai deposito tadi kata Mbak Sito. Oke, buat yang masih menganut paham boleh menggunakan deposito silahkan ya. Tapi kalau enggak juga kita nggak apa-apa. Kita cuma menggunakan ini sebagai contoh instrumen. Bisa nggak si deposito ini dipakai untuk mengumpulkan uang kuliah anak kita nanti yang 10 tahun lagi? Ya bisa, cukup kaya tapi untuk mengumpulkan sejumlah sebesar itu hanya dengan deposito yang tidak punya return. Returnnya cuma 3% per tahun. Sementara inflasi dana pendidikan, inflasi biaya pendidikan di beberapa negara, di Indonesia deh ya, itu hampir 10 sampai dengan 15% per tahun. Pakai apa nutupnya? Nah, jadi ketika kita udah tahu tujuannya, kita udah tahu instrumen apa yang tepat yang kita gunakan. Kita nggak akan gagal dalam menyekolahkan anak kalau misalnya kita menggunakan instrumen yang tepat. Tapi kalau misalnya kayak gini contohnya lagi, mau mudik tahun 2022, rencananya dari tahun 2020 nih misalnya, cuma 2 tahun. Terus kita masuk ke instrumen yang resikonya cukup tinggi, kayak emas, kayak properti deh. Misalnya kita beli properti tapi buat mudik, ngarang kan?
Emang bisa jual rumah dalam waktu itu, terus habis itu bisa dipakai buat mudik secepat itu. Nah gitu, jadi kenapa menjadi penting punya tujuan dulu? Karena ya itu dia tadi, supaya step-step yang kita ambil juga nggak salah. Jadi tujuan itu krusial sekali di dalam pengelolaan keuangan. Iya, betul. Kunciannya. Kunciannya, Iya. so that we know why we are doing it, Ya. when we are going to achieve it, Betul. also how we are going to achieve that goal. Itu dia, masuk nih. Mana layar kita, Budian? SMART. Jadi SMART itu kepanjangannya adalah S, spesifik. Aku yakin orang-orang yang kuliahnya di teknik tuh, teknik, manajemen dan lain-lain lah ya, yang pasti pernah dapat tentang SMART ini. Gimana caranya sebenarnya? SMART ini tuh terdiri dari S, spesifik. M itu measurable. Jadi tujuan keuangan kita tuh harus spesifik. Mau anaknya kuliah, kapan kuliahnya, di mana, berapa biayanya sekarang, nanti berapa biayanya, apa-apa aja biayanya. Ya, M, measurable, terukur. Jadi kita nggak bisa ngarang lagi, iya anakku tuh mau kuliah di NUS tapi nggak tahu berapa biayanya. Apa yang mau kita capai kalau nggak ada angka di belakangnya? Nggak tahu kan. Even gini, kalau tujuanku tuh mau jadi orang kaya aja, kayak Crazy Rich itu. Oke, define kaya buat kita. Punya 5 mansion, punya rumah tuh di pinggir-pinggir Teluk Kuwait ini, kalau dari depan rumah saya kelihatan, mau punya rumah yang kayak gitu, define kaya, supaya tahu apa yang mau dicapai. Karena kaya itu abstrak, nggak bisa dihitung. Apa-apa yang nggak bisa dihitung, ya nggak bisa dihitung, nggak bisa dicapai. Oke, SMART, specific, M, measurable, A, attainable. Attainable ini apa? Attainable itu buat kita saat ini tuh bisa kita capai. Nah, jadi bedakan antara tujuan keuangan dengan mimpi keuangan. Bedakan ya. Jadi kalau misalnya sekarang tujuan keuangan kita ya sampai ngumpulin dana pensiun, bisa pensiun nyaman dengan misalnya biaya hidup sebulan berapa, nah itu attainable. Tapi kalau cita-citanya saat ini, apalagi teman-teman yang masih ada di sini, mau beli pulau kayak Cristiano Ronaldo, ya kan? Itu termasuk sustainable buat kita. Nggak apa-apa dicoret aja sementara waktu, digantung aja jadi mimpi keuangan dulu. Mana tahu ada durian runtuh datang, kita jadi bisa beli pulau. Oke? R, relevan. Relevansinya harus ada buat kita. Karena yang kita jalanin itu hidup kita bukan hidup tetangga, bukan hidup orang lain. Rumput tetangga boleh hijau, bisa jadi sintetis ya. Tapi kita yang mau kita capai itu harus ada relevansinya buat kita. Jangan mencapai tujuan hidup tetangga. Kalau tetangga mau beli Alphard, belum berarti kita harus beli Alphard. Bukan berarti kita harus beli Alphard. Yang terakhir kuncinya itu time bound, Mbak Sito. Jelas karena waktu, berteman baik dengan uang. Ya kan? Jadi daripada kita kejar-kejaran, timeline-nya harus jelas. Mau kuliah, berapa tahun lagi anaknya yang pertama mau kuliah? Sekarang dia kelas 9, berarti sekitar 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi, berarti nanti dari situ udah tahu kalau 3 tahun lagi instrumen investasi yang tepatnya apa ya. Nah, yang kayak gitu. Sama kalau misalnya mau berangkat haji tahun berapa. Oke, jadi kita tahu nabungnya pakai apa ya. Nah, yang kayak gitu. Jadi time bound ini paling penting. Kuncinya tadi adalah bikin tujuan keuangan yang harus smart, specific, measurable, attainable, relevant, dan ada time bound-nya. Wih, Cakep. Catat ya, smart. Hoax kita berikutnya nih agak sensitif. Aduh. But it's real. Oke. Terutama penting untuk kita para ibu-ibu. Nah, ada yang bilang, investasi itu urusan suami aja. Istri nggak perlulah tahu ilmunya. Pokoknya yang penting dapat 2 bulanan, segalanya aman. Gimana tuh? Aku tanya balik dulu deh ya. Ini kayaknya lebih penting ditanya balik deh. Gini, jadi di dalam rumah tangga Ibu Sito sekarang itu, yang pegang pengaturan keuangan di rumah tangga siapa? Aku kalau untuk uang bulanannya. Oke, berarti manajerial rumah tangga Mbak Sito yang pegang. Betul. Kita tahu siapa breadwinner-nya ya. Sekarang suami yang menjadi breadwinner. Nah, jadi di dalam rumah tangga itu sendiri nggak ada suatu keharusan. Jadi ya, ini personal finance is very personal. Maksudnya apa Ki? Personal finance is very personal. Keuangan pribadi kita itu tuh sangat-sangat personal sehingga nggak bisa ada acuan yang dipakai. Nggak ada rules-nya, nggak ada guideline-nya. Nah, semua orang bebas merdeka menentukan kayak apa
gaya yang mau diadapt ke dalam rumah tangganya gitu. Jadi akan ada yang istri yang mengatur, suami yang gajian, istri yang mengatur, ada. Ada yang suami istri bekerja dua-dua, mereka chip in untuk rumah tangganya ya 50%, sisanya mereka simpan masing-masing, tapi ngobrol nanti gimana cara mengelola tujuan-tujuan keuangannya boleh. Terus ada satu yang tugasnya misalnya istrinya yang bekerja terus suaminya yang memanage, nggak ada yang salah, nggak ada yang apa ya, maksudnya nggak ada rules-nya gitu. Sama, jadi personal finance ini tuh kayak ibaratnya kita ke beli baju, ya kan ada S, M, L, XL, itu kan cuman guideline aja ya buat kita. Nah, tapi sendirinya kalau mau tepat dan pas di badan adalah ya diukur. Tailor made ya. Iya, jadi personal finance ini tailor made, bukan secara bulky harus sama buat semua orang, enggak. Masuk ke inti permasalahan ya. Tadi berusaha ini istri perlu tahu nggak ilmunya gini. Banyak sekali kasus-kasus yang kami terima di kampus keuangan keluarga yang menyebabkan bukan cuma istri tapi suami dirugikan. Karena apa? Karena adanya ketidakterus-terangan di dalam rumah tangga, yang mana menyebabkan apa ya, komunikasi berjalan tidak baik. Jadi ujungnya kayak berita yang itu ya, barusan ada berita tadi pagi, istri dan anaknya. Jadi seorang istri, astagfirullahaladzim ya, dia membunuh anaknya dengan tujuan setelah itu dia bunuh diri. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki oleh polisi, sang istri ini punya pinjaman online senilai mungkin sekitar 38 sampai 40 juta. Okay. Dan dia menggunakan deposito milik suaminya sebesar 1,25 miliar habis digunakan untuk shopping dan jalan-jalan tanpa sepengetahuan suaminya. Kemana suaminya? Kok bisa nggak tahu uang 1,25 M hilang dari tabungan? Ini real ya, teman-teman bisa googling. Ini saya baru baca berita hari ini. Ya, itu case pertama. Case kedua yang aku pernah terima adalah istri nggak pernah tahu berapa penghasilan suaminya, menerima uang bulanan, tidak pernah bertanya. Bertanya adalah bukan rewel ya, maksudnya nanya aja sebenarnya kita tuh punya berapa sih setiap bulannya gitu. Tanpa maksud mau ngapa-ngapain, sekedar tahu aja. Tiba-tiba suami dijemput sama KPK pakai rompi orange. Nggak pernah tahu, nggak pernah expect bahwa ini akan terjadi di dalam hidupnya. Jadi makanya boro-boro ngomongin tentang investasi, ngomongin keterus-terangan aja dulu kita gitu. Maksudnya gini, segala sesuatu, menikah itu kan adalah niat yang baik ya, dan kita hidup bersama dengan orang itu hampir lebih dari kita hidup bersama orang tua kita. Justru komunikasinya harus diperbaiki dulu. Investasi untuk istri, perlu tahu nggak ilmunya? Iya jelas perlu tahu dong. Kalau nanti misalnya nggak ada orang itu lagi, terus kita gimana? Ya kan, istrinya gimana? Sebaliknya juga suami, ketika kita punya uang rumah tangga terus istri yang biasa mengelola, yang biasa bayar listrik, air, mungkin di Kuwait nggak ngerasain, tapi kita biasa bayar semua kewajiban itu, kita yang mengerjakan, tiba-tiba kitanya yang pergi duluan, kitanya yang berpulang duluan, apa nggak kecarian tuh orang? Mau yang mana aku kerjakan duluan, itu kan it's overwhelming kan. Biasakan catat, pengelolaan keuangan itu dimulai dari pencatatan. Nggak akan ada pengelolaan keuangan yang baik kalau nggak mencatat. Jadi mulai dari situ dulu. Perkaya diri, literasi keuangannya ditingkatkan. Dan pesan Kiki buat bapak-bapak di luar sana, istri yang menanyakan berapa gaji suaminya bukan perempuan matre. Mereka hanya perlu melindungi dirinya untuk tahu sebenarnya kemana arah ini akan berjalan. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana, suami yang bertanya di mana uang kalian, itu tuh bukan suami yang mau pakai uang kita. Kalau memang kita berada di rumah tangga yang sehat ya. Kalau kita berada di rumah tangga yang nggak sehat, mungkin nanti ceritanya akan jadi berbeda. Tapi ketika kita berada di rumah tangga yang sehat, nggak ada yang salah dengan itu. Karena apa? Kita hidup benua sama orang ini. Pensiun pun bersama sama orang ini. Emang pensiun mau tinggal pisah? Kan enggak. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti pun tujuannya beda. Satu mau tinggal di kota, satu mau bercocok tanam. Keuangan itu ngobrol di situ gitu. Jadi nggak usah takut, diobrolin aja. Ketika itu masih jadi momok sampai sekarang, banyak-banyak berdoa aja. Semoga salah satu dari kita terbuka pikirannya untuk terus belajar gitu. Jadi tahu bukan berarti untuk menyudutkan, dan belajar bukan berarti untuk melangkahi gitu. Jadi komunikasi itu untuk menyelaraskan tujuan. Communication is the key. Iya. Supaya sama-sama melangkah di dalam satu koridor yang sama. Iya. Dan supaya istri nggak terlalu high expectation gitu ya. Kalau betul.
Oke, Mbak Kiki. Nah, sekarang berikutnya pemikiran sejuta umat. Aduh. Pengelolaan keuangan tuh ribet. Banyak yang harus dicatat, tiap hari belanja dicatat. Kemudian juga belajar ini, belajar itu. Belajar instrumen ini, instrumen itu. Udah gitu ada lagi resikonya. Orang mau nabung kok pakai resiko. Sebenarnya gimana sih? Jadi, oke, pengelolaan uang itu, apa tadi, pengelolaan keuangan itu ribet? Iyalah, kalau mudah hadiahnya kulkas 2 pintu. Sayangnya ini hadiahnya adalah dana pensiun dan kita hidup nyaman selama-lamanya, selama seumur hidup kita. Jadi perencanaan keuangan itu bukan tentang kita bisa merencanakan keuangan, terus that's it, enggak. Perencanaan keuangan itu adalah ketika kita bisa merencanakan keuangan dan bikin plan yang bisa kita pakai ketika plan kita tidak berjalan dengan baik. Ngerti nggak? Gimana coba dijabarin? ulang lagi ya. Jadi gini, financial planning itu, inilah kalau membahasa Indonesia kan ya, financial planning itu harus bisa kita yang baik adalah financial planning yang bisa kita gunakan ketika plan yang kita plankan tadi tidak berjalan dengan baik. Ya plan B gitu ya? Plan B, plan C, plan D. Iya ya, jadi udah harus ada itu semuanya. Nah, makanya kenapa dibilang ribet ya, iya, sama kayak misalnya yang tadi tujuannya kita mau berakhir di surga, kan hadiahnya bukan kulkas 2 pintu, usahanya harus banyak, sholatnya harus bener, puasanya, zakatnya, sedekahnya dan lain-lainnya, kan sama kan kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa ya, susah bukan berarti nggak bisa. Kan ngatur duit itu katanya yang penting ngatur uang masuk harus lebih besar daripada uang keluar harus lebih sedikit daripada uang masuk. Udah, emang cuman itu aja. Cuman ada proses di dalamnya. Proses apa? Yang pertama adalah mengenali siapa kita. Kita sedang berdiri di posisi keuangan yang seperti apa? Berdiri di posisi keuangan yang sehatkah atau tidak sehat? Kenali dulu diri sendiri, berhenti membohongi diri sendiri, berhenti in denial tuh namanya. Kalau kata bahasa Jakselnya, berhenti being in denial dulu deh gitu. Jadi kita tahu bahwa oh iya, keuanganku ternyata tidak baik-baik aja. Makanya harus kita belajar. Kiki berdiri di sini, bisa berani ngomong di sini karena udah melewati proses yang tidak sehat tadi. Kami pasangan muda, terus terlilit utang kartu kredit, terus bangkit kembali bisa. Kenapa? Akhirnya belajar. Karena proses membohongi diri sendirinya udah beres, udah kelar. Jadi kalau yang sekarang masih tidurnya nggak nyaman, gajian jadi nggak happy karena uangnya cuma numpang lewat, artinya keuangan Anda tidak sehat, mohon maaf, berarti Anda harus belajar dan minum obat dulu supaya sehat keuangannya. Terus proses kedua apa? Baru dari situ kita bikinlah goals keuangan tadi. Tujuan-tujuannya apa aja? List down, mau list down 25 macam tujuan keuangan pun silahkan. Mulai dari dana pensiunnya, mau kumpulin, mau bikin rumah 3, mau punya tanah 5 petak, terserah. Yang penting kita udah tahu goals-nya apa, kapan mau dicapai, mulailah berhitung dan kembali menerima kenyataan. Jadi personal finance adalah tentang manusia, maunya dan uangnya. Ya, itu tuh berbeda setiap orang. Nah, jadi ketika kita udah masuk di fase yang ketiga, maunya itu udah bisa dikontrol dengan apa? Kan tadi udah di list down nih semua goals. Masuklah ke proses menghitung. Di proses menghitung kita jejak lagi. Maunya manusia, maunya dan uangnya. Kemampuan kita di sini berbicara di yang ketiga. Mampu nggak sebenarnya aku mencukupi 25 tujuan keuangan ini? Kalau nggak mampu, berarti apa yang harus dilakukan? Coret, tunda. Oh, yang ini ngadi-ngadi, kita tunda lagi. Nah, yang kayak gitu. Itu. Dan yang paling penting itu tadi yang aku bilang, dari sebuah plan kita harus tahu ngapain kalau plan yang kita kerjakan tadi nggak berlangsung dengan baik. Disitulah perlunya yang kita kenal dengan dana darurat dan asuransi. Gitu. Tapi itu nantilah ya kita bahas lain kali ya. Dan kita di sini tidak mempromosikan produk apapun. Oh tidak, Kampus Keuangan Keluarga tidak terkait dengan any kind of financial institution dan kami berdiri tegak di situ nggak mau dibayar sama brand. Supaya bisa apa? Supaya bisa ngomongin brand sesuka hati. Mau jelek, mau buruk silahkan ya. Iya, betul. Jadi pengelolaan keuangan ribet itu bukan hoax. Betul, That's itu true. betul. Means no pain, no gain. Benar. Ultimate question nih. Ini aku rasa mungkin banyak untuk yang udah aging gracefully menanyakan hal ini juga. Properti dan emas adalah investasi terbaik. Secure lah kalau kita udah punya kedua itu.
Ada berapa banyak ibu-ibu di sini? Coba ibu-ibu yang nabungnya pakai emas yang ada di Zoom, boleh dong di kolom chat bilang, iya nabungnya pakai emas. Aku mau bahas emas dulu. Emas tadi kan? Properti dan emas kan? Properti dan emas. Oke. Boleh ditungguin ya di kolom chat ya. Biar ada kerjaan juga dikit, nge-type kan. Jangan kami aja yang ngomong di sini. Haus juga soalnya, gantian. Ya. Malu mungkin Ki untuk ini. Nanti riak takutnya. Oh iya. Kita kan humble semua. Itu, iya nabungnya pakai emas saya tuh. Oh iya, oke. Kampus keuangan keluarga di Budian nabungnya pakai emas. Saya pakai Mas Adi Mahmud. Oh iya, itu lebih ini ya, memang lebih bermanfaat. Oke, jadi gini, properti dan emas adalah investasi terbaik. Jawabnya salah karena investasi terbaik itu adalah investasi yang sesuai dengan tujuan. Ya, balik lagi, define your goals, define your purpose. Orang yang nggak punya tujuan nggak bakal tahu kemana. Orang yang nggak punya tujuan bakal kesasar keluar pintu tol. Ya kan? Susah masuknya lagi kalau makanya jadi kalau pertanyaannya masih adalah apakah investasi properti dan emas itu adalah yang terbaik? Jawabnya tidak. Investasi yang terbaik adalah sesuai tujuan. Dan satu lagi adalah investasi yang dipahami resikonya seperti apa. Ya, jadi kalau orang yang masuk emas berarti dia udah tahu resikonya itu seperti apa yang dihadapin. Dia itu nggak boleh nabung untuk tujuan 2-3 tahun lagi gitu. Kita bahas emas sedikit, boleh kan chart emas? Yang bilang emas harganya nggak pernah turun, bolehlah ya kita pandang-pandangin chart ini. Nih chart ini, si gold chart price ini ada naik ada turun. Nah sedikit aja nih mau melebarkan literasi keuangan juga lah ya. Nah kalau orang dulu kita sering dengar kan orang tua kita juga ngomong, orang tua saya juga ngomong, kalian tuh investasinya emas aja karena apa? Harganya tuh stabil. Stabil di mana Bapak Ibu? Kalau di tahun 2013 terus terjun bebas ke 2016 baru naik lagi. Sekarang ini. Jadi emas bukan instrumen investasi yang sesuai untuk jangka pendek yang dimana kita nggak bisa menerima resikonya. Ya, kalau yang beli bulan lalu jual bulan ini pun dijamin rugi. Emang turun harganya, lihat aja tuh gambarnya. Nah yang gitu. Jadi emas adalah instrumen investasi yang hanya sesuai untuk jangka panjang. Ini udah baik hati ya menjawab. Biasanya tuh nggak dijawab tuh karena selalu investasi harus sesuai dengan tujuan. Nah ini udah agak baik hati nih. Nah lihat chartnya, analisa sesuai nggak dengan tujuan keuangan kita. Oh kalau masih panjang Ki 15 tahun lagi buat pensiun silahkan gitu. Tapi ada kelemahannya emas ini untuk kita yang tinggal di luar dan belanjanya di luar. Jangan lupa kalau hidupnya berpindah-pindah dan hartanya mau terus-terusan dibawa, ada pajaknya loh. Emas ini adalah salah satu instrumen yang kalau istilah teman saya, another financial planner juga, auto rugi ketika kita beli adalah instrumen investasi yang begitu keluar, udah sama kayak beli mobil nih, begitu keluar harganya turun. Nggak percaya, cek websitenya Antam. Kalau harga jual mereka hari ini segini, harga beli mereka segini hari ini segini, sudah berkurang dan jangan lupa dengan pajak-pajaknya, gitu ya. Dan resikonya juga cukup tinggi kalau misalnya kita nggak nyimpen di tempat yang safe, terutama untuk kalau memang nabungnya buat jangka panjang kan artinya banyak yang ditabung, bukan urusan 100 gram, 200 gram, bisa urusan sekilo emas kan. Nah, jadi itu juga harus dipikirkan. Gitu. Jadi jawabannya ya seperti ini, gitu. Silahkan dipertimbangkan cocok dengan tujuan keuangan yang mana. Yang kedua, tarik nafas dulu. Properti. Tapi tunggu, emas belum selesai. Emas itu, lihat lagi nih ya, chartnya lihat lagi nih, aku seneng banget ngejelasin emas. Perhatikan kapan dia turun. Emas itu akan naik, perhatikan dia turun ya, perhatikan dia naik. Emas itu akan naik ketika terjadi ketidakpercayaan kita manusia yang hidup di dunia ini terhadap mata uang. Kapan terjadinya pandemi? Lihat harga emas waktu pandemi. Naik kan? Tinggi kan? 2020 tuh sangat naik ke atas. Iya, karena orang nggak percaya dengan currency waktu itu. Kapan lagi? Ya sekarang lagi naik. Kenapa? Perang. Nah, jadi lihat lagi tuh tahun, ya ini nggak kelihatan, 2008
2008 kalau nggak salah. 2016 ini Goldman Sachs ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah ya, subprime mortgage. Nah, yang sebelumnya lagi tahun 2008 ada juga harga emas naik tinggi itu gara-gara ya pokoknya intinya seperti itu, karena emas ini adalah barang komoditas yang kenceng banget dipengaruhin dengan supply dan demand harganya. Jadi bukan jadi kalau dibilang dia safe haven, bukan juga, nggak safe banget. Jadi ya udahlah gitu ya, sesuaikan dengan tujuannya. Properti tadi, kembali Bu Dian sudah boleh dikembalikan ke kami. Nah, properti tadi kata orang zaman dulu tanah nggak bisa nambah Bu Sito, makanya properti harus nambah nggak tanah di negara kita? Enggak. Nambah dong. Kan ada reklamasi. Oh iya, Singapura juga nambah reklamasi. Nambah nggak tempat? DKI juga reklamasi. Iya, nambah nggak buat kita beli tanah? Nambah. Jadi hoaxnya tetot ya, tanah nggak nambah, udah nggak berlaku lagi, udah nggak relevan lagi karena bisa ditambah ternyata sekarang ini. Jadi terus gimana dong harganya? Cocok nggak buat investasi? Cocok aja selama sama dengan tujuan Sesuai tujuannya. Udah gitu. Jadi Udah ya? semua investasi kembali kepada tujuan. Harus punya tujuan dulu. Iya. Jadi investasi terbaik adalah anak soleh-solehah gitu ya. Iya, betul. Itu salah satu terbaik memang. Please anakku jadilah anak solehah. Kalian dengarkan ya. Oke, berikutnya Ki. Jadi seperti banyak orang-orang yang mungkin belum mengenal instrumen-instrumen di dunia investasi. Biasanya mainnya di yang aman-aman aja nih. Iya. Deposito. Saya udah investasi loh di deposito. Ini gimana? Ada hubungannya nggak dengan inflasi dan lain-lain? Ada, tadi kan udah sempat kita jelasin juga, karena aku juga udah bilang tadi deposito hanya sesuai untuk tujuan keuangan jangka pendek. Karena gini, deposito itu mengacunya kemana? Mengacunya ke suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi dia hanya akan berada di kisaran itu. Sementara si suku bunga tadi ini coba bandingkan dengan tujuan keuangan kita. Sesuai nggak? Kalau tujuan keuangannya jangka panjang, artinya kalau setahun aja inflasi inflasi dana pendidikan lah ya, anggap aja kita semua menyekolahin anak sekarang ya. Inflasi dana pendidikannya 10-15% ya, kalau baliknya cuma 3%. Kegerus, makin kurang kan. Jadi ya nggak tepat kalau digunakan untuk jangka panjang. Deposito boleh nggak kalau buat naik haji besok tahun 2023? Oh boleh sekali. Karena apa? Karena dia sudah berada di tempat yang aman, tidak akan tergerus inflasi lagi. Nah yang kayak gitu, kalau inflasi juga ya paling setahun lagi gitu. Tadi tuh dari kata sambutan yang diberikan oleh Ibu Lena kan menyinggung nih tentang investasi yang sebelumnya cukup banyak anak-anak muda yang ngikutin, ada Binomo dan teman-temannya. Itu investasi atau bukan? Gimana caranya ngebedain? Ini saya pertanyaan yang tertrigger dari mendengar sambutan dari Bu Lena tadi. Gimana cara membedakan real investment dengan yang abal-abal, yang crazy rich itulah. Jadi gini, kalau tentang investasi abal-abal, teman-teman boleh ya main-main ke Instagramnya @kampus.keuangankeluarga. Aku capek kali merepet di situ urusan membedakan gimana investasi yang real dengan investasi yang bodong atau abal-abal. Tapi sebenarnya cuma satu aja kuncinya kok untuk menghindari investasi yang nggak bener ini tadi, adalah kita harus mampu membedakan kan gitu ya, harus mampu membedakan. Sama kayak beli emas, harus bisa membedakan mana yang palsu, mana yang bukan. Nah, caranya kayak gimana nih kalau investasi? Satu aja, yaitu kalau menurut kita return yang dijanjikan tidak sesuai dengan resiko yang akan kita hadapi, itu udah pasti abal-abal. Contohnya kayak gimana? Gini, Mbak Sito, mau nggak ikutan investasi sama aku? Returnnya 50% loh setiap bulan. Coba tanya, resikonya apa Ki? Resikonya apa Ki? Resikonya, paling juga kita kehilangan duit tuh. Paling kecil-kecil banget, tapi jarang lah nggak ada resikonya. Udah ngapain kamu nawarin ke aku kalau 50%? Udah paham kan, kalau ada return 50% dalam sebulan tanpa resiko, aku nggak ngajak kalian semua. Ngapain ngajak orang rame-rame, rugi kan bagi-bagi. Ya kan, mendingan diraup aja sendiri. Serakah tadi kan. Enggak, bukan gitu. Tapi memang itu dia. Jadi harusnya apa? Harusnya memang investasi yang baik itu adalah yang sesuai antara antara resikonya dengan returnnya. Ingat kembali hukum risk
and return. Jadi high risk, high return. Apa-apa yang resikonya tinggi, apa-apa yang returnnya tinggi, resikonya pun tinggi. Low risk, low return. Apa-apa yang returnnya rendah bisa jadi bukan bisa jadi returnnya, apa-apa yang returnnya rendah, resikonya pun rendah. Gitu. Jadi selalu ingat aja itu nggak mungkin geser. Kalau udah geser melenceng dikit, tanyain aja balik, ngapain lu ngajakin gua? Nah, kurang duit. Nah, ini gitu kayak gitulah gitu. Jadi intinya sih sebenarnya cukup sampai di situ. Tapi yang paling penting tuh nggak apa lagi, satu lagi, perkaya diri ya sama literasi keuangannya ya. Karena apa? Karena perkembangan keuangan kayak Bu Lena bilang tadi, fintech yang menjamur di mana-mana, pinjol yang ada di mana-mana, itu tuh hanya bisa kita kalahkan dengan apa? Dengan otak cerdas kita. Gitu. Karena mereka nggak bakal berhenti. Penipu di luar sana nggak bakal berhenti menipu. Tapi apa yang buat mereka berhenti menipu adalah ketika nggak ada lagi orang yang bisa ditipu. Rendah kali suara ya udah ngomongin penipu gini. Oke, lanjut. Jadi kalau too good to be true, Dan it is too good to be true. be critical. Betul. Gitulah dia. Oke, sepertinya Mbak Kiki udah 1 jam ini kita Lumayan. bercuap-cuap ya. Alhamdulillah. Kalau seandainya teman-teman semua masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kemudian juga atau mungkin besok atau tahun depan baru muncul pertanyaannya, langsung aja meluncur ke Instagramnya Kampus Keuangan Keluarga. Tanya di sana, jangan tanya sama saya. Ataupun tanya pada rumput yang bergoyang, nggak bakalan ada yang jawab. Tanyalah pada orang-orang yang memiliki ilmu. Oke, ada satu pertanyaan. Apakah tujuan keuangan utama atau basic di dalam keluarga? Bagaimana menyiapkannya? Oke. Back to priority, every family has their own priority ya gitu. Jadi prioritas kita berbeda-beda. Saya dengan suami saya prioritasnya bisa beda. Kenapa harus bisik-bisik? Karena dia ada di situ. Karena kami pun bisa berbeda, makanya kami ngobrol tiap malam ngobrol ya kan? Enggak. Jadi di keluarga kami itu punya kebiasaan setahun 2 kali kita ngobrol tentang keuangan. Atau ketika kita punya ide-ide cemerlang, tiba-tiba mau mengubah tujuan keuangan. Tapi yang harus ada, nah ini aku juga biasanya Mbak Sito di komen sama semua ibu-ibu sejagat raya karena tujuan utamanya dalam keuangan kami adalah bukan mengumpulkan dana pendidikan anak, tapi mengumpulkan dana pensiun. Ya, kenapa? Itu penting. Karena ingat lagi tadi ya, dana pensiun. Pensiun itu mau nggak mau pasti kejadian. Ya. Satu, yang kedua kami lagi nggak mau menciptakan generasi sandwich berikutnya. Apa itu generasi sandwich? Gini, kalau kita beli burger ya kan, anggap aja lah burger, ya kan lagi Kiki udah kayak orang Medan. Bukan, ini kan ada roti ya, burger, rotinya ada satu di atas, satu di bawah. Nah, siapakah generasi sandwich itu? Kita di tengah-tengah yang jadi apa? Yang jadi seladanya yang lemes, kehimpit dengan tuntutan hidup di atas dan di bawah. Nah, kitalah si generasi sandwich ini. Makanya kenapa penting sekali jadinya kumpulin dana pensiun supaya tua nggak minta uang sama anak, supaya nggak nyusahin mereka dan keluarganya. Tapi kenapa Ki dana pendidikan nggak jadi prioritas? Loh, anakku tetap sekolah, tapi dia hanya akan sekolah di mana orang tuanya mampu bayar. Jadi kami nggak akan engap-engapan untuk menyekolahkan anak ini ketika dana pensiun kami pun masih engap-engapan. Gitu. Jadi sama-sama aja kita. Jadi anaknya diajak diskusi juga, kemampuan kami cuma sampai di sini ya. Gitu. Kalau mau lebih, silahkan cari beasiswa Anda. Gitu. Oke, anaknya dengar juga kok di sini. Ada lagi sini ya. Allah, rame. Mohon izin kalau boleh tanya. Apakah boleh dijelaskan secara singkat mana investasi yang cocok untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Bagaimana pembagian prosentasi yang baik untuk spending terkait saving, sharing, dan spending? Wah, keren nih pertanyaan nih, Ki. Ayo, Ki. Kupas tuntas, Ki. Waduh, boleh dijelaskan? Boleh, tapi main-main dulu ke Instagramnya @kampus.keuangankeluarga karena kalau mengenai investasi gak cukup di dalam 10-15 menit menjelaskan. Kelasku tentang investasi itu 3 hari berturut-turut ya. Jadi gini, tapi nggak apa-apa Mas. Intinya gini, untuk jangka pendek itu hanya sesuai untuk yang resikonya kecil. Yang resikonya kecil tuh contohnya apa? Jenis utang biasanya. Apa itu? Deposito. Apa itu lagi? Obligasi, sukuk,
ya. Kalau kita nggak main di obligasi, kita belinya di sukuk. Lalu apalagi ya nabung aja udah kalau yang jangka pendek, karena susah mau ngejar si inflasi itu, memang udah nggak, kalau dalam 3 tahunan udahlah pakai nabung aja. Dan kita nggak bisa lagi meresikokan tujuan keuangan kita ketika udah 3 tahun, udah kurang dari 3 tahun gitu. Tapi begitu masuk jangka menengah dan jangka panjang, udah banyak instrumen yang bisa dipakai. Mainkan yang tadi dibilang Mbak Sito, properti bisa, emas bisa, saham bisa, reksadana saham bisa. Tapi nggak mau Ki yang pakai surat-surat itu. Oh ya nggak apa-apa, silahkan pilih cara yang lain. Kan ada yang emas, ada yang properti, ya gitu sih. Jadi kadang-kadang kita juga udah mulai harus berpikir gimana supaya uangnya kerja sendiri buat kita. Nah, bangunlah mungkin usaha yang lainnya gitu. Memang bukan disebut dengan investasi, tapi disebut sebagai usaha. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tujuannya dan profil resikonya. Jangan sekali-sekali menggunakan, aku udah langsung pakai instrumen ya, jangan sekali-sekali menggunakan saham untuk tujuan jangka pendek. Udah lihat pandemi kemarin anjloknya berapa persen, ya kan, yang anjlok ke dalam 20%, minus 40% pun ada. Nah, nggak mungkin kalau kita masukin di situ buat dana pendidikan anak kita yang tinggal setahun lagi, gagal sekolah itu anak nanti gitu. Jadi jangan gitu, sesuaikan antara profil resikonya, sesuaikan antara profil kita, resikonya, dan tujuan keuangan. Profil resiko itu seperti apa? Seberapa kenceng kita menangis ketika kehilangan uang tersebut. Gitu. Biasanya ada list pertanyaan ya? Ada, kalau misalnya kita beli instrumen-instrumen pasar uang, itu tuh biasanya ada ada list kuesionernya ya, untuk tahu sebenarnya kita tuh manusia seperti apa, apakah kita agresif secara resiko, apakah kita moderat, apakah kita memang nggak mampu menahan resiko apapun. Seberapa kuat hati kita yang menahan. Jangan kira yang berotot-berotot gitu datang ke bank terus disuruh ngisi profil resiko, dia ternyata masuknya ke profil yang berani high risk. Ternyata enggak juga. Badan aja besar. Badan aja besar. Ternyata hatinya kalau dihadapin pada kerugian, ciu. Betul. Tadi ada pertanyaan keduanya ada apa ya? Pertanyaan kedua, bagaimana membagi prosentase antara spending, saving, satu lagi apa? Sharing, saving, spending itu tidak ada rules-nya. Ingat sekali lagi, personal finance is very personal. Itu adalah tailor made, sehingga tidak ada rules atau guideline berapa persen untuk apa dan berapa persen untuk apa. Kampus Keuangan Keluarga, dalam hal ini saya dan Dian, sangat menentang menggunakan persentase dalam merencanakan keuangan. Kenapa? Karena orang yang gajinya 100 juta dengan orang yang gajinya 5 juta nggak bisa digunakan persentase yang sama. Saya bilang 50% nabung, 100 juta, welcome, 70% juga dia mungkin masih bisa nabung. Tapi orang yang gaji 5 juta bisa nggak dia nabung 50%? Ya nggak bisa, makan pakai apa dia? Nah, sehingga itulah dia tadi, kembalikan aja ke diri kita sendiri, nyamannya Ciela. Gimana nyamannya lo aja, Jadi gitu, gimana nyamannya kita dalam mengelola keuangan. Yang penting itu dia tadi, dicatat, dihitung, dikerjakan. Jangan plan hanya berakhir di atas kertas saja, kawan-kawan. Banyak yang begitu. Satu Ya. lagi, Ki. Bagaimana ada lagi. menyiapkan dana pensiun? Menyiapkan dana pensiun. Oke, Bu Dian, saya dong di shoot sekarang ini sih. Menyiapkan dana pensiun itu adalah PR terbesar kita. Caranya gimana? Caranya adalah ikut, kalau misalnya dari kantor, pertama dulu ya, kalau kita orang yang kantoran, ikut dana pensiun yang disediakan sama kantor. Kalau teman-teman yang pernah bekerja di Indonesia, aku pakai contoh yang di Indonesia aja ya, dana pensiun dari kantor itu disediakan biasanya. Kita pun akan dipotong gajinya. Jangan pernah dilangkahin yang itu. Karena apa? Yang dibagi sama kantor ke kita dan porsinya kita, porsinya kita dan porsinya kantor, itu tuh kalau diseimbangkan udah sebenarnya kita udah dapat keuntungan 100%. Jadi ikutlah di bagian dana pensiun yang dari kantor. Gimana cara-cara lainnya? Cara-cara lainnya itu ada banyak, kayak yang aku bilang tadi. Instrumennya bisa ada di instrumen yang high risk. Kenapa? Karena pensiun tujuannya masih 20 tahun lagi. Kalau kayak kami yang muda-muda ini ya kan.
Ya, pensiunnya masih ada 20 sampai dengan 25 tahun lagi. Insya Allah sampai di umur itu ya. Jadi 20 sampai dengan 25 tahun lagi masih panjang nih. Resiko yang diambil masih besar, masih boleh besar. Ya udah silahkan angkut aja tuh instrumen-instrumen investasi yang beresiko tinggi. Tapi boleh nggak kalau pakai usaha? Ih, boleh banget. Mulailah berusaha dari sekarang, menciptakan menciptakan uang-uang yang bekerja untuk diri kita tanpa kita harus ikut terjun ke dalamnya. Gitu sih. Kalau secara spesifik, mohon maaf sekali nggak bisa dijawab karena aku nggak lihat angkanya berapa. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang mau berapa tahun lagi pensiunnya. Karena kalau yang pensiunnya 5 tahun lagi, udah nggak bisa tuh ambil gaya orang yang mau pensiun 20 tahun lagi. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi teman-teman kembali lagi, karena waktunya kita terbatas, jadi untuk sesi hari ini kita cukupkan dulu. Iya. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung bisa ditanyakan di Instagramnya Kampus Keuangan Keluarga. Mungkin dari Mbak Dian bisa di-chat di situ, apa alamatnya supaya kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Jadi bisa puas pulang dengan jawaban. Iya, dan satu lagi Mbak, kalau udah follow Instagramnya Kampus Keuangan Keluarga, please bear with my face ya, setiap hari ada di situ ngomel-ngomel tentang keuangan. Mbak, kalau boleh kita di-share sebagai wrap up aja dari diskusi kita hari ini ya. Apa itu? Oh iya, jadi ini agak-agak sedikit tentang itu tadi ya, personal finance ini kan tentang manusia maunya dan uangnya ya, sekali lagi ya. Jadi besar sekali andil manusia di dalamnya. Jadi mau plan yang kita bikin kayak apa rupanya pun, kalau kitanya sebagai pelaksana nggak disiplin, ya kelarlah plan tadi kan. Dia hanya akan menjadi goals tadi hanya akan menjadi mimpi keuangan. Jadi disiplin adalah salah satu kuncinya. Dan D yang kedua. Jadi aku tuh biasa pakai penutup itu 2D. Yang satu disiplin, yang satu lagi doa. Karena plan yang sejelimet apapun yang kita bikin bukan kita penentunya. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Oke, kembali ke saya. Terima kasih banyak Mbak Kiki untuk seluruh sharing ilmu-ilmu pengelolaan keuangannya. Bikin saya makin melek mengenai keuangan. Kalau bahasanya anak gaul sekarang itu adalah financial literacy. Good. Semoga sharing hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kami dari FDIK dan juga dari Kampus Keuangan Keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak berkenan. Dan sebagai informasi tambahan, minggu depan akan ada acara dari IDN Oman, jadi informasi berikutnya akan di-share. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa di acara diaspora berikutnya. Dan setelah saya tutup nanti, yang ada di Zoom kita foto bareng dulu. Jadi yang gabung di Zoom, tunggu sebentar ya, tahan. Baik, untuk semuanya, salam diaspora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang di Zoom, mari kita berfoto. Yang ngambil foto siapa? Dian ya. Oh iya, Bu Dian. Boleh, siap. Apa-apanya mana nih? Oh iya. Belum, kita tunggu dulu ya.